Pagi hari ini judulnya apa? Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Oke, sekali lagi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ada yang belum buka mulut? Sekali lagi. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maksud belum buka mulut? Udah? Coba kamu sendiri. Buat ini. Iya, terima kasih. Karena selama ini yang hamba Tuhan itu siapa menurut kalian? Itu dia yang berguna, yang pendeta. Itu selalu hamba Tuhan. Iya. Kalau kita baca ini, Maria itu siapa? Apakah dia majelis gereja? Siapa dia? Apakah dia itu pemimpin jemaat? Tidak. Tapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca ayat 28, Lukas pasal 1 ayat 28 mulai. 1 saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah akan salah itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersaudara." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benarkah itu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia memang ada yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Iya. Nah, tadi dikatakan di sana tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jelas sejarahnya. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan fiktif, tetapi ini adalah nyata. Ada waktunya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Allah sendiri berbicara, menyuruh malaikat untuk berbicara kepada seorang perawan, seorang yang belum bersuami, menemui
menyampaikan apa yang Allah mau, Allah yang lakukan kepada orang itu. Ia menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria, nama perawan itu Maria. Ya. Jadi di sana situasinya itu Maria itu sudah bertunangan, tapi dia belum menikah. Tapi tunangan ini adalah bagi orang Yahudi, mereka itu tunangan sudah resmi. Kalau orang Karo, saya lihat sering kalau mereka lagi MBS itu, kalau misalnya selesai dibicarakan itu, kalau nanti terjadi pelanggaran tidak jadi, kalau yang perempuan ingkar janji, maka dia harus bayar apa yang sudah dijanjikan tadi itu 2 kali lipat. Itu yang saya dengar sering di orang Karo, ya kan? Iya, 2 kali lipat. Misalnya perjanjian mereka, pihak mempelai pria akan memberikan 50 juta. Kalau ingkar janji, dia harus bayar 100 juta. Kalau misalnya pihak pria yang ingkar janji, tetap itu acara akan berlangsung, semuanya akan dilangsungkan semuanya. Itu perjanjian, itu peraturan yang dibuat oleh orang Karo. Nah, orang ini juga, orang Yahudi ini juga, kalau mereka sudah bertunangan, mereka sudah sah, hanya saja mereka belum bersama sebagai suami istri. Jadi bisa putus, dan kalau putus itu sangat-sangat malu di halayak ramai. Kita kalau mau bagaimana? Ada yang kemudian sudah suruh merah. Iya. Jadi ini juga seperti ini. Jadi waktu itu dia sudah bertunangan, datang malaikat Tuhan kepadanya. Apa katanya? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Loh, yang dikaruniai seperti apa? Tuhan menyertai engkau. Kalau ada di sini yang datang berbicara seperti itu, apa maksudnya? Ya. Apa maksud daripada engkau yang dikarunia itu? Salam hai Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Terkejut Maria, ya. Nah, jadi artinya di sana kalau dikatakan engkau yang dikaruniai, dia lebih daripada yang lain. Bahkan lebih daripada malaikat itu. Yang akan dipakai luar biasa. Yang lebih daripada semua yang lain yang ada di situ pada masa itu. Ini akan dipakai oleh Tuhan. Makanya waktu dia mendengar itu, apa katanya? Terkejut. Mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kadang-kadang kalau Mama John nanti saya bilang, Mak John, aku ada yang mau bilang, kau pilih bu, aku mau bilang, kayu tewe, katanya takut dia, bukan takut dia bertanya-tanya apa yang mau disampaikan, gitu. Jadi ini juga seperti ini. Apa artinya salam ini bagiku? Itu yang dikatakan oleh Maria di dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Karena Maria takut. Tuhan tahu, malaikat Tuhan tahu. Maria takut. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Dia seolah-olah mendengar berita ini, berita yang luar biasa begitu. Apa ini ya? Apa ini? Gitu. Kan kalau ada orang bilang sama kamu, dia tidak bisa makan dulu, kau begitu. Apa kamu bilang? Dalam hati ya. Apa mau dibilang dia? Iya. Ini juga seperti itu. Jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia, pemberian Allah yang spesial. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sudah dibilang namanya pun. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja dan kaum dari keturunan atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Memang Maria itu akan melahirkan atau akan menikah dengan Yusuf, keturunan Daud. Tapi Maria tak habis pikir kalau dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan anak dan memberi nama anak itu adalah Yesus. Sementara waktu itu kondisi Maria masih tertunda. Engkau akan mengandung itu bukan berarti 6 bulan lagi. Engkau akan mengandung itu kalau kamu sudah menikah dengan Yusuf. Tidak seperti itu Tuhan katakan. Tapi engkau akan mengandung pada seketika itu, ketika malaikat Tuhan berbicara, dia mengandung. Makanya dikatakan di sana, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami, dan ia akan menjadi raja, katanya lagi, atas keturunan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Menjadi raja. Kalau raja itu biasanya ada batasannya. Kalau keturunannya itu nanti sudah besar, dia mati, maka dia akan digantikan oleh keturunan yang lain. Tapi kalau dia raja untuk selama-lamanya itu, dan kerajaannya itu, pemerintahannya itu tidak akan berakhir. Siapa itu? Kerajaannya tidak akan berakhir selama-lamanya. Kerajaan di bumi ini bisa berakhir sampai berapa periode? Presiden saja lebih dari 2 periode nggak bisa lagi. Pengurus gereja saja lebih dari sekian periode nggak bisa lagi. Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, jadi kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudari, ini dikatakan tadi adalah pemerintahannya, kerajaannya tidak akan berakhir. Ini yang membuat Maria kaget. Ini yang membuat Maria itu bingung. Apa ini? Aku kok melahirkan tapi belum menikah. Aku kok mengandung tapi ini aku belum bersuami. Dia masih tunangan. Bagaimana nanti kata tunanganku kalau aku ini sudah ketahuan mengandung? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah merupakan satu pergumulan besar bagi Maria. Mengandung tapi belum menikah. Apa kata orang banyak? Belum bersuami. Apa kata orang banyak? Maka apa kata tunangannya Yusuf? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa
pikir-pikir tentang kelahiran Yesus ini kan agak sedih. Penolakan terjadi. Coba kalau dokter bilang kamu positif hamil katanya, tapi kamu bilang aku gak siap hamil, apalagi orang yang sudah banyak anaknya kan gitu ya, sudah lanjut lagi usianya. Aku gak siap. Ini penolakan. Pelahiran Yesus itu penolakan terjadi. Sejak dalam kandungan, Yusuf pun pasti mempertimbangkan itu. Ketika Maria tunangannya itu menceritakan kepadanya bahwa aku mengandung, tapi lebih dahulu Tuhan sudah berbicara kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus itu ditolak oleh banyak orang. Raja yang tidak berkesudahan itu ditolak oleh banyak orang. Padahal dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah, dikatakan di sini adalah sama dengan Allah. Bagi orang Yahudi, kalau dikatakan anak Allah, berarti itu sama dengan Allah. Allah itu sendiri. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mengandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seorang perawan yang belum menikah, belum bersuami, Tuhan izinkan mengandung seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Allah punya rencana atas orang itu. Allah memberi karunia-Nya kepada Maria karena Allah punya rencana lewat hidup Maria. Maria akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang anak ke dunia ini yang ada dari Roh Kudus sendiri. Allah menjadi manusia. Bagaimana caranya Allah bisa menjadi manusia? Gak akan bisa terjadi kalau bukan Allah sendiri yang membuat jalan-jalannya. Karena Allah punya tujuan menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk menghadirkan dirinya ke dalam dunia ini. Dia pakai manusia supaya manusia itu, Allah itu menjadi manusia, dan manusia itu bisa mengenal Allah yang benar. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan di sana apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana caranya dia ke dalam dunia ini? Bagi manusia itu memang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Natal itu adalah Allah menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang manusia, disebut sebagai anak manusia. Ini menuju kepada bahwa dia akan mengalami penderitaan sampai di kayu salib. Anak manusia itu dilahirkan, anak manusia pasti akan menderita. Saya pernah dengar orang berbicara seperti ini, tapi kebenarannya nggak akurat. Kenapa bayi lahir katanya nangis, mencerit dia dengan dosa dunia ini, itu nggak akurat sebenarnya. Tapi satu hal yang kita lihat di sini bahwa dunia ini memang harus diselamatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal, itu adalah dirinya sendiri menjadi manusia, supaya manusia bisa diselamatkan. Bagaimana manusia itu bisa diselamatkan oleh Allah kalau Allah tidak turun dari surga? Kalau dia hanya di istana raja,
Bagaimana bisa dia menyelamatkan? Dia harus turun ke dalam dunia, menjadi manusia nyata dilihat. Karena kita manusia berdosa, perlu diselamatkan. Ilustrasi berkata, dulu ada pendeta berkata waktu saya masih mengajar di SMA Negeri Kuala itu, saya masih ingat bapak itu berkata gini, kalau Anda mau menyelamatkan semut, ada seseorang yang orang kaya lah kita katakan, pakai baju mewah, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, pakai mobil Alphard misalnya, dan begitu. Lalu dia naik mobil, lalu dia ingin menyelamatkan semut yang sedang berjalan di sana. Kalau misalnya dia gila dengan mobilnya itu, semut itu pasti akan mati. Kalau dia terus berjalan, semut itu pasti akan mati. Bagaimana caranya supaya semut itu bisa diselamatkan? Dia harus turun dari mobilnya itu, harus tidak mempertahankan dirinya, harus tetap di mobil. Hai semut, pikir kau dulu aku mau lewat itu. Semut tidak akan bisa mengerti bahasa manusia kalau manusia itu tidak turun ke bawah dan mengangkat semut. Manusia tidak akan pernah mengerti bahasa Allah, tidak akan bisa mendengar perintah Allah kalau Allah sendiri tidak pernah menjadi manusia. Maka dia datang menjadi manusia, tinggal di antara kita, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, bagaimana tinggal di bumi ini ketika dia menyatakan dirinya. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mati di atas kayu salib itu. Dia ada di bumi ini selama 33 tahun. Ia menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia, bahwa dialah Allah itu. Kalau Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus lewat pada waktu itu, Yohanes bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka dia mengenal Yesus. Anak domba Allah itu adalah korban yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Itulah waktu Yesus di bumi. Ia menyatakan dirinya. Ditolak orang. Ya, banyak orang menolak dia. Bahkan guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu banyak menolak dia. Mereka tidak percaya bahwa dia itu adalah anak Allah ataupun Allah yang hidup itu. Mereka ditolak. Dia ditolak. Kita kembali merayakan Natal di tahun 2024 ini, supaya kita mengerti benar apakah arti Natal yang sesungguhnya. Kehadiran Yesus dalam dunia, kehadiran Yesus dalam dirimu secara pribadi, diri bapak dan ibu saudara-saudara secara pribadi. Hadirkah Yesus dalam diri saudara? Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Jadilah padaku seperti menurut perkataanmu itu. Itu yang dikatakan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa artinya hamba Tuhan? Hamba itu budak, suruh-suruhan. Itu hamba Tuhan. Nah, jadi kalau itu hamba, kalau kita itu hamba, Maria itu hamba, dia siap dipakai oleh Tuhan. Sekalipun memiliki masalah, sekalipun memiliki banyak masalah yang harus dihadapinya, ada konsekuensi
terima. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, siap dipakai oleh Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu siap dipakai oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu bukan majelis. Hamba Tuhan itu adalah orang yang menerima karunia Allah, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadi yang mana bagian kita? Aku ini adalah hamba Tuhan. Saya ingat ketika firman Tuhan ini saya wakilkan ada beberapa kali. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya ingat menghormati diri saya pernah katakan, hamba Tuhan itu mulai dari mimbar sampai ke PCA. Ya, itulah kenyataannya. Sampai ke buang sampah, sampai semuanya harus dikerjakan. Sekalipun punya konsekuensi yang bisa mati. Kemarin waktu mau pernikahan itu saya melihat kipas ini tidak berfungsi dengan baik lagi. Ya. Jadi memang ada banyak kita, tapi mungkin nggak terpikir untuk mengganti kipas kita. Maka sebelum acara pernikahan itu saya harus lagi ke pajak cari kipas. Apa yang terbaik? Tapi saya ingat firman Tuhan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataan itu, jangan jujur. Siapkah kita menjadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, kamu pun hamba Tuhan. Kalau kamu karunia, salam hai engkau yang dikarunia. Tuhan memberikan anugerahnya bagimu. Tuhan memberikan karunia yang khusus bagimu. Tuhan menyelamatkan saudara dari dosa. Pernah kamu dapat harta yang paling berharga? Pernah kamu bertobat? Pernah kamu terima Yesus dalam hidup? Mendapat memperoleh karunia, memperoleh harta yang paling besar. Bang Anta pernah merdeka gitu ya. Ketika aku merasakan kasih karunia itu ada padaku, dosaku diampuni oleh Tuhan. Senang kali hidup ini. Belum pernah aku alami kesenangan yang seperti ini. Tuhan menyegarkan jiwaku. Udah pada harta yang paling berharga.
Saya bilang kepada dia, itu adalah kotak persembahan. Jika ada hati yang mau memberi, silakan masukkan ke kotak persembahan. Iya, kami lo cocok begini katanya. Makanya dia saksinya, 6 bulan tidak memberi persembahan, tidak akan mendapat diakonia. Ada sesuatu terjadi kepada dia, nggak akan diberikan diakonia kepada mereka. Pelayanan kasih tetap dilakukan, tapi pelayanan sabar apa tidak akan dilakukan untuk mereka. 6 bulan adalah galerina, Yuhanna adalah galerina, persepuluhna itu akan dibuat seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu maksud saya di sana, kita sudah dikaruniai, kita mengaku orang percaya. Hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah merupakan satu beban yang berat bagi Maria untuk menerima apa yang dipercayakan oleh Tuhan baginya, mengandung. Ini berat. Kalau orang yang sudah menikah, lalu kemudian sudah diberkati, itu semuanya, mereka pasti rindu mengandung anak. Tapi mereka ini, Maria belum menikah, belum punya suami. Ini sangat-sangat berat baginya. Bagaimana kalau ditolak oleh orang lain? Bagaimana kalau dilempari? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan calonnya? Ini berat baginya. Tapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia sadar benar bahwa dia itu ditemui oleh Tuhan itu adalah merupakan anugerah yang paling besar. Ini adalah kasih karunia yang paling besar. Jadi kalau saudara ditemui oleh Tuhan, dosamu itu akan menimpakan. Itu cara Tuhan menemui kita kan? Sekalipun dosamu merah seperti biji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun berwarna merah seperti kasumba, akan menjadi putih seperti bulu, seperti kapas, seperti salju. Ya, jadi inilah cara Tuhan bertemu dengan kita. Bagaimana Tuhan menggargari, mengoreksi kita sebagai orang berdosa. Dan ketika Tuhan berbicara, dan ini sungguh-sungguh berbicara kepada kita, inilah waktunya Tuhan mengaruniakan sesuatu bagi kita. Kalau Tuhan katakan dosamu kuampuni, saudara mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara yakin dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Inilah kasih karunia ini. Saudara adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan hamba iblis lagi. Dua macam hamba. Hamba Tuhan dan hamba iblis. Hamba dunia ini sama dengan hamba iblis. Kamu hamba siapa ini? Jangan sungguh-sungguh nanti narik mestilah awak semuanya, mestilah awak yang dipilih, mestilah awak yang akan bunga. Isi kamu yang punya hati. Kamu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ini mari kita belajar untuk itu. Capek kali. Siapa sih yang gak capek? Linda itu belum pernah menikah, belum pernah kembali di pestanya. Gitulah ceritanya. Bermaksa itu ya. Tapi setiap orang yang pesta dan semua dia paling sibuk loh. Itu kecil badannya itu loh. Kalau aku harus semua kita kira-kira. Tapi punya terbatas ya, bukan soal bodinya sekarang ini. Ya, apakah tentang Linda itu semuanya bisa disuruh? Lah pernah yang cabut, lah pernah dikerja sekali pun. Tapi dia paling sibuk sekali. Kenapa yang lain tidak mau berdiri untuk itu? Ya, mari Bapak Ibu, sesungguhnya saudara adalah hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Ini kalau hamba ini sudah, kalau hamba ini sudah terlalu kasar ya. Ya kan, hamba dunia ini sama dengan hamba iblis. Jadi kalau kita ini sudah dikaruniai,
melakukan pekerjaan Tuhan. Ubahkan cuci piring, catering bikin, kan enak ya? Gak usah dikerjakan, catering, oke, kan begitu. Saya pernah ingat itu, saya sekali waktu itu ada pertemuan di sini, saya buat catering. Lalu gak ada cuci piring, mau cuci piring, ada pemuda, hore, gak cuci piring katanya. Bang, senang kali gak cuci piring ini kan? Ya gak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau tiap kali pertemuan dengan catering gimana? Hah? Nggak cukup dananya. Iya, tapi ada waktunya kita memang harus seperti itu. Karena masih seperti itu keadaan kita. Kita harus cuci piring, kita harus nyapu, kita harus ngepel, kita harus ganti kipas. Belum ada waktu di AC. Kalau nggak bisa ganti AC ini, AC itu berubah. Kipasnya sekali punya, lalu kemudian AC. Oke, bisa kita bicara seperti ini. Tapi apakah itu sudah memadai semuanya? Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ini memiliki tantangan yang besar. Ketika dia menerima sesuatu itu apa dari Allah itu, bukan berarti dia tidak punya masalah. Kedepannya itu bukan berarti enak baginya. Bagaimana itu mengandung 9 bulan jalan itu ke Judea dan Nazaret ke Bethlehem. Jalan kaki, coba kamu ngaku jalan kaki kamu dari sini. Pak puskesmas kamu bilang, kamu itu situ puskesmas. Bagaimana dia itu ketika dia melahirkan itu di kandang domba? Kamu jalan anak kaya anak lahir? Hah? Di mana anak lahir? Di rumah sakit. Dia yang lahirkan itu raja di segala raja di kandang domba yang bau. Bagaimana rasa Maria itu ketika dia melihat Yesus itu disalibkan, dilempar, ditombak, dicambuk? Seperti apa rasanya itu? Itulah yang harus dia lihat. Dikaruniai oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Ya. Saluran berkat Tuhan itu gak. Tapi kalau itu memang dipercayakan Tuhan, betapa indahnya. Kalau pikir-pikir Maria hari ini ada bersorak-sorai kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan melahirkan juru selamat itu, sekalipun dia tidak layak untuk disembah. Dia raja di segala raja, Yesus raja di segala raja. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu kata Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kamu hamba apa? Apa isi kamu? Apa siapa? Kalau kamu hamba Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepadamu. Kalau belum ada perkataan Tuhan, lemah kayak kamu hamba Tuhan. Ya, kan gak payah untuk mengoreksi dia. Kalau hamba Tuhan sama siapa? Bisa pakai berlaus ke neraka. Jadi kalau kita hamba Tuhan, aku hamba iblis enggak, mau orang jalan pendidikan itu kayak. Aku masih hamba iblis ini, aku cuma menontai kerjaanku di gereja ini, kan gitu kan. Masih hamba iblis katanya. Saya rasa nggak mau orang jadi hamba iblis, tapi nggak sadar dia kan begitu kan, nggak sadar. Masih pingsan dia. Jadi belum terbuka matanya. Masih tidur dia. Belum terbuka matanya untuk melihat karunia Allah itu. Inilah orang-orang yang perlu kita kasihi. Karena mereka masih berada dalam kegelapan itu. Makanya seperti lagu tadi, hai siapkan di gunung, di
balik bencana, kamu antara di bencana. Bersyukur ada orang-orang yang bertobat di sana. Bagaimana supaya mereka juga memiliki hati hamba, supaya mereka pun dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari katakan ini dalam hati kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataan itu. Jadi kalau aku hamba Tuhan, aku adalah budaknya Tuhan, aku adalah suruh-suruhannya Tuhan. Kemana Tuhan suruh aku pergi, aku akan berangkat. Kemana suruh Tuhan kerjakan, aku akan kerjakan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, inilah yang aku kerjakan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Maka lewat Natal ini, mari kita belajar. Kalau juru selamat datang ke dalam dunia, apakah aku sudah memperoleh keselamatan itu? Kalau saudara sudah memperoleh keselamatan itu, saudaralah yang dikaruniai oleh Allah. Orang yang dikaruniai oleh Allah itu, orang itu adalah hamba Tuhan. Dan dia melakukan sesuai dengan perkataan Tuhan itu. Apa yang Tuhan suruh dilakukan. Belajar kita ini Tuhan yang menyuruh aku. Tuhan yang menggerakkan aku untuk mengerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berita tentang Yesus yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Lebih 2000 tahun lalu Tuhan sudah dikumandangkan, sudah dijanjikan, sudah dinyatakan kepada Maria dan Yusuf. Dan mereka menerima itu dan mereka siap menjadi saluran berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami tinggal mengingat, bahkan bukan hanya dari lahir, tapi Engkau sudah mati di kayu salib menyelesaikan karya keselamatan yang telah dijanjikan itu dan sudah digenapi. Hari ini kami tinggal melakukannya, tinggal hidup dalam apa yang Tuhan mau kami kerjakan di bumi ini. Keselamatan itu sudah menjadi bagian kami. Anugerah itu sudah Tuhan kami terima Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu supaya orang-orang lain juga mengalami seperti apa yang kami alami itu. Oleh sebab itu Tuhan, satu tujuan kami, supaya dalam hidup kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Jadilah pada kami seperti perkataan-Mu itu. Kami ini adalah hamba Tuhan, hamba yang siap untuk melakukan tugasnya Tuhan, hamba yang siap untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami sungguh serahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, yang sudah menerima karunia Allah itu, biarlah kami melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.